Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raliza dengan NIM 2015-23001. Jurusan Tari Sunda akan menjelaskan tentang 4 unsur di dalam tari wayang untuk mata kuliah kebudayaan Sunda. Belum masuk ke 4 unsur di dalam tari wayang, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tari wayang. Tari wayang sendiri merupakan tari yang menceritakan tokoh atau peristiwa yang terdapat dalam cerita pewayangan atau pedalangan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam salah satu sumber yang menyatakan bahwa tari wayang adalah pertunjukan tari yang berlatar belakang cerita wayang yang menyangkut penokohan. Maksud dari cerita wayang di sini adalah cerita yang mentradisi dari repertoar atau bahan cerita dalam seni pedalangan. Tari wayang mulai dikenal masyarakat pada masa Kesultanan Cirebon pada abad ke-16 oleh Syekh Syarif Hidayatullah, yang kemudian disebarkan oleh seniman keliling yang datang ke daerah Subang, Sumedang, Garut, Bogor, Bandung, dan Tasikmalaya. Berdasarkan segi penyajiannya, tari wayang dikelompokkan menjadi 3 bagian antara lain. Tari tunggal, yaitu tarian yang dibawakan oleh satu orang penari dengan membawakan satu tokoh pewayangan, contoh tari Arjuna, Gatot Kaca, dan lain-lain. Yang kedua, tari berpasangan, yaitu tarian yang dibawakan oleh 2 orang penari atau lebih yang keduanya saling melengkapi keutuhan tariannya, contoh tari Sugriwa, Subali, dan lain-lain. Yang ketiga, tari massal yang berjumlah lebih dari satu penari dengan tarian atau ungkapan yang sama, contohnya tari Badaya. Tari wayang memiliki tingkatan atau jenis karakter yang berbeda, misalnya karakter tari pria dan wanita. Karakter tari wanita terdiri dari Putri Lungguh untuk tokoh Subradra dan Arindi serta Radak untuk tokoh Sri Kandi. Sedangkan karakter tari pria terdiri dari Satria Lungguh untuk tokoh Arjuna, Abimanyu, dan Arjuna Sasrabahu. Satria Laga Lungguh untuk tokoh Arayana, Nakula, dan Sadewa. Satria Ladak Dengah atau Kasa untuk tokoh Jayanegara, Jakasono, Dikutikana, dan sebagainya. Munggawa Dengah atau Kasa seperti Baladewa dan Bima. Munggawa Lungguh seperti Antareja dan Gatot Kaca. Denawa Raja seperti Rahwana dan Nakula Niwatakawaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 unsur di dalam tari wayang. Yang pertama, religi. Religi di dalam tari wayang di sini itu untuk upacara pemujaan sakral atau upacara pemanggilan roh. Yang kedua, bahasa. Bahasa di dalam tari wayang di sini itu menceritakan tentang kisah pewayangan Ratu Arindi yang sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan adiknya yang bernama Brajadenta yang bermaksud merebut kerajaan. 3. Lapisan sosial, yaitu untuk kalangan bangsawan. Yang terakhir, yang keempat, kesenian, yaitu terdiri dari tari wayang Arindi, tari wayang topeng, tari wayang Wong Priangan, dan tari wayang Sri Kandi dan Mustaka Weni. Yang terakhir, kesimpulan di dalam tari wayang di sini yaitu pertama, bahwa isi yang terungkap dari setiap bentuk pertunjukannya senantiasa berlatar belakang atau bersumber dari cerita wayang, baik ceritanya termasuk pakem maupun sempalan. Dari aspek ini pun menyiratkan pesan moral ke arah tuntunan hidup. Kedua, bahwa bentuk pertunjukan yang durasi waktunya panjang dikenal dengan sebutan sebagai drama tari. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.